kondisi berpuasa, disitulah kita belajar untuk bisa menjadi pribadi yang empati. Sesungguhnya memberikan kebaikan pada setiap hati yang basah, maksudnya makhluk hidup, itu mengandung nilai pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bil fadli wal in'am fadla syahr Ramadan ala ghairihi min syuhuril am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah telah menciptakan dalam 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Sebagaimana firman-Nya yang termaktub di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhur 'indallah itsna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bilangan bulan dalam 1 tahun di sisi Allah terdiri dari 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah menganugerahkan kita 1 bulan yang amat istimewa, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Bulan Ramadan bukan hanya menjadikan kita sebatas menahan makan dan minum saja. Namun bulan Ramadan sejatinya bermakna untuk memberikan kita menjadi insan yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu sekalian, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puncaknya hasil Ramadan menghasilkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Bulan Ramadan bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Dalam Al-Hadis dijelaskan, laisa siyam minal akli wasyarabi, innama siyam minal lagwi warrofathi. Hakikat puasa itu bukan hanya sebatas meninggalkan makan dan minum saja, namun hakikat puasa meninggalkan lagwi, sesuatu yang tidak bernilai pahala, dan meninggalkan rofath, ucapan, perbuatan, perkataan yang mengandung syahwat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut merenung sejenak di saat kita meninggalkan makan dan minum sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Di saat itu kita sedikit merasakan hausnya tenggorokan yang kering, kondisi keadaan lemahnya tubuh karena meninggalkan makan dan minum. Kita sedikit merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita yang kekurangan. Saat kita kondisi berpuasa, disitulah kita belajar untuk bisa menjadi pribadi yang empati. Kita merasakan haus dan lapar seperti orang-orang yang kekurangan di sekitar kita.
Di saat kita berbuka puasa, di situ tersaji berbagai macam hidangan. Ada nasi beserta lauk pauknya, ada kolak, ada es buah, ada es campur, ada gorengan, dan berbagai macam menu lainnya. Tetapi apakah kita berpikir saat itu, ternyata di sisi kita, di sekitar kita, jangankan berbagai macam menu makanan, mereka bisa makan itu sudah alhamdulillah, bersyukur. Maka hendaknya ketika kita memakan berbagai menu makanan itu, dalam hati kita merasakan bahwa puasa itu betul-betul puasa yang bernilai ruhani. Puasa yang menghasilkan sifat empati. Para kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat al-hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan sebuah kisah hikmah yang dapat menjadikan ibrah bagi kita semua. Saat itu ada seorang laki-laki kondisi musafir berjalan dengan sangat haus. Keadaan di padang pasir, di lembah gurun pasir yang begitu tandus, kondisi haus. Lalu dia berusaha untuk mencari air minum. Dia temukan sebuah sumur. Saat melihat sumur begitu bahagia dia. Lalu dia turun mengambil air untuk dia minum, turun ke dalam sumur tersebut. Lalu dia ambil air tersebut, dia minum sampai dahaganya hilang. Setelah itu lalu dia naik ke atas. Di saat naik di atas, di bibir sumur, di situ dia melihat ada seekor anjing yang sedang menjilat-jilat karena kehausan. Di situ ada pasir yang basah, lalu dia jilat-jilat karena kehausan. Lalu dalam benak pikiran rojul tersebut, dia mengatakan, laqad balagha hadzal qalbu minal atosi mislul ladzi kana bi. Sungguh anjing tersebut telah betul-betul merasakan haus seperti apa yang saya alami. Dia punya empati pada anjing tersebut. Lalu dia turun lagi untuk mengambil air. Dia ambil tersebut air, dia masukkan ke dalam sepatu kulitnya, yaitu muzah. Lalu dia naik ke atas. Dia berikan air tersebut pada anjing yang kehausan. Lalu Nabi menjelaskan, fasyakara lahu wa ghafara lahu. Allah mensyukuri dia dan Allah memberikan maghfirah pada dia. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita memberi pada hewan itu mengandung nilai pahala? Lalu Rasulullah menjelaskan, bersabda, inna likulli kabidin rotobatin ajrun. Sesungguhnya memberikan kebaikan pada setiap hati yang basah, maksudnya makhluk hidup, itu mengandung nilai pahala. Dari situ mengetuk hati kita. Rajul tersebut memberikan makan pada hewan. Bagaimana kita ketika saat berbuka menikmati berbagai menu makan macaman? Apakah dalam hati kita merasakan apa yang dinikmati orang-orang di sekitar kita yang penuh dengan kekurangan? Itu memberikan pelajaran berharga pada diri kita. Kaum muslimin muslimat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, Khalifah Ali memberikan nasihat yang cukup berharga bagi diri kita. Beliau mengatakan bahwa idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhib wal mathim wada adal khadim. Ketika kamu berpuasa, maka berpuasalah juga telingamu, berpuasalah juga pandanganmu, berpuasalah juga lisanmu dari ucapan dusta, ucapan mencemooh, mencela, mencaci maki, ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Wada adal khadim, dan jauhi, tinggalkan menyakiti pada pelayan. Orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai kekuasaan, itu cenderung mampu untuk marah terhadap orang yang dikuasai. Dikala kita keadaan puasa, terhadap orang yang kita mampu untuk marah, kita diperintahkan untuk menahan amarah tersebut. Itu pelajaran berharga bagi diri kita. Puasa tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum sebatas perut, tetapi puasa melahirkan akhlakul karimah. Diteruskan pula oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau melanjutkan, wal yakun alaika waqarun wasakinatun yauma siyamika, dan hendaklah puasa, produk puasa itu menghasilkan wakor dan sakinah. Produk puasa itu akan melahirkan wakor dan sakinah. Wakor itu ketenangan fisik, sakinah itu ketenangan batin. Sehingga produk puasa itu mampu melahirkan ketenangan fisik dan ketenangan batin. Fisik kita menjadi orang yang berwibawa, yang tidak gerusah-gerusuh. Batin kita melahirkan orang yang penuh empati, melahirkan menjadi pribadi yang khusyuk. Sehingga produk puasa melahirkan waqarun wasakinatun. Maka bila kita tidak bisa merasakan nikmatnya berbagai ibadah di bulan Ramadan, mungkin hati kita sedang sakit. Sebagaimana tubuh kita saat sakit tidak bisa merasakan lezatnya berbagai menu makanan. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita melahirkan puasa yang berkualitas, menjadikan pribadi kita pribadi yang bertakwa. Anggaplah, merasalah diri kita Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir kali bagi kita. Dalam sebuah hadis pernah seseorang menanyakan pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berilah nasihat pada saya," dan singkatlah nasihat tersebut. Artinya nasihat yang singkat namun bermakna dalam dan padat. Rasulullah kemudian memberikan nasihat, "Idza kumta fi sholatika fasolli sholatan wadi." Ketika kamu berdiri di dalam sholatmu, maka sholatlah seakan-akan engkau berpamitan dari dunia. Sholatlah seakan-akan engkau berpisah dari dunia. Maka agar kita
di bulan Ramadan ini menjadi semangat dalam bulan Ramadan. Anggaplah diri kita Ramadan yang terakhir kali. Mungkin Ramadan kali ini tarawih kita terakhir kali. Mungkin juga Ramadan kali ini qiyamul lail kita yang terakhir kali. Mungkin Ramadan bulan depan kita tidak bisa bersedekah lagi. Sehingga kita menjadi semangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan memberikan derajat kita kelak di akhirat nanti. Semoga Allah memperjumpakan kita tahun depan untuk bisa menikmati keindahan pahala-pahala Ramadan. Semoga amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah menerima segala amalan kita. Dan Allah memberikan kelak nanti kita di akhir menutup mata menjadi husnul khotimah. Jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.